menembus hal yang bukan sebuah kemustahilan. Saya akan mengartikannya begini, bahwa kita bisa menembus kemana-mana lewat pekerjaan kepenulisan. Baik itu menulis fiksi, seperti saya membuat novel-novel ini, maupun juga kepenulisan non-fiksi. Jadi, kemana saja profesi rambutku piye toh? Profesi menulis ini bisa membawa kita menembus kemana saja, dimana lewat pekerjaan menulis, hal yang tadinya mustahil kemudian menjadi tidak lagi mustahil. Sebelum kita sampai ke sana, saya akan menceritakan satu pengalaman inspiratif terlebih dulu. Jadi waktu itu, saya sedang bersama seorang teman perempuan saya. Kepadanya saya katakan, kamu tahu nggak bedanya kamera depan di HP-ku dengan kamera depan di HP-mu? Dia menjawab, nggak tahu. Apa bedanya? Saya bilang kepadanya, kamera depan di HP-ku, kalau aku pakai selfie, yang kelihatan hanya mukaku yang nggak seberapa ganteng ini. Tapi kalau kamera depan di HP-mu, kalau kamu pakai selfie, yang kelihatan adalah wajah bidadari. Apa hubungan antara kisah itu dengan apa yang akan kita diskusikan pada saat ini? Tidak ada. Hanya sekedar untuk membuang-buang waktu saja. Tapi teman-teman, intinya profesi menulis membuat kita memungkinkan kemana-mana. Dan kita akan menelusuri satu demi satu kemana saja, ke ranah mana saja. Profesi menulis itu bisa membawa kita menembus kemana saja yang kita bisa lakukan lewat menulis. Yang pertama, terkait penghasilan. Apakah menulis termungkinkan menjadi sebuah profesi yang menghasilkan? Saya bilang, iya. Sangat iya. Namun, harus diingat bahwa menulis tidak hanya satu bidang saja. Selama ini kita berpikir bahwa menulis, terutama untuk fiksi dan sastra, hanya soal jualan buku cetak. Sehingga ketika seseorang ditanyakan apakah menulis itu kemudian bisa membuatnya hidup, maka yang dihitung hanya soal kita menerbitkan buku cetak, lalu buku cetak itu dibeli, lalu kita mendapatkan royalti. Padahal menulis tidak hanya itu. Ada banyak bidang kepenulisan yang kita bisa kerjakan, dan dengannya kita bisa memperoleh keamanan finansial yang bisa kita pakai untuk menghidupi diri sendiri dan bahkan keluarga. Jualan buku cetak tentu saja, itu mungkin salah satu yang menjadi pokok penghasilan kita sebagai penulis. Tapi kemudian kita juga mengenal hal-hal lain. Sekarang banyak sekali platform penerbitan digital yang selain royalti juga memberikan banyak sekali bonus-bonus. Saya bisa terangkan ini di lain kesempatan atau nanti dalam sesi tanya jawab, bahwa sekarang menerbitkan karya novel, buku lewat platform penerbitan digital itu juga membawa cukup penghasilan, karena selain ada royalti, ada juga bonus. Dan masih banyak profesi kepenulisan lain yang kita bisa ambil. Kita bisa menjadi editor, kita bisa menjadi penerjemah, kita bisa menulis skenario, film, sinetron, serial TV, kita bisa menulis untuk iklan atau yang kita bisa sebut copywriter, kita bisa menulis untuk media online sebagai jurnalis atau wartawan, kita bisa menulis untuk instansi atau perusahaan lewat profesi yang kita sebut sebagai content writer. Kita bisa menulis biografi, kita bisa menulis untuk orang lain atau ghostwriting. Kalau itu semua bisa kita kerjakan, maka penghasilan akan mendatangi kita sama besar andai kita menjadi orang kantoran. Dan harus diingat terutama soal royalti,
bahwa penghasilan penulis bersifat abadi. Kita masih beli karya-karya Shakespeare yang meninggal 500 tahun yang lalu. Berarti sampai hari ini, Shakespeare masih mendapatkan penghasilan dari royalti buku-bukunya. Yang berarti dia sudah meninggal, tapi hingga ratusan tahun kemudian ia masih mendapatkan penghasilan. Nah, itulah keistimewaan dunia buku. Orang lain bisa bilang passive income. Kita tidak bekerja, tapi uanglah yang bekerja untuk kita. Dengan buku dan menulis, kita lebih daripada itu. Tidak hanya passive income, tapi eternal income atau penghasilan yang abadi. Karena nanti jauh setelah kita meninggal, kita tidak hanya meninggalkan pensiun untuk keluarga kita, untuk anak turun kita, tapi juga memberikan penghasilan yang abadi. Sampai kapanpun nanti selama buku kita masih dibeli oleh masyarakat. Itu terkait penghasilan. Yang kedua, terkait nama besar. Pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Apakah kita sekarang mengingat Pramudia Anantatur, Chairil Anwar, atau Shakespeare itu tadi? Nama mereka abadi. Yang mana merupakan efek dari pekerjaan sebagai penulis. Jarang ada pekerjaan seperti ini. Tidak banyak pekerjaan yang ketika orangnya sudah nggak ada, namanya masih tetap diingat. Bahkan hingga ratusan sampai ribuan tahun kemudian. Kita sekarang masih mengingat Pythagoras, Plato, Aristoteles yang meninggalnya sudah lebih dari 2 milenia yang lalu. Karena apa? Dia menulis. Dan tulisannya yang abadi masih tetap dibaca sampai entah kapan nanti. Jadi kalau kita meninggal tahun 2045 misalnya, dan buku kita masih tetap dibeli orang sampai belasan, puluhan, ratusan tahun kemudian, selain penghasilan yang abadi, kita juga membuat nama kita abadi. Itu sebabnya Pramudia Anantatur mengatakan bahwa menulis itu bekerja untuk keabadian. Bekerjanya paling 3 bulan untuk menghasilkan satu buku seperti ini. Tapi efek dari nama yang kita sandang pada buku ini akan membuat kita abadi. Sebagaimana kita sampai saat ini juga terus mendiskusikan, membincangkan dan mengingat nama-nama Pramudia Anantatur, Chairil Anwar, Sultan Takdir Ali Syahbana. Kita tidak akan mengenal Sultan Takdir Ali Syahbana andai dia bekerja sebagai pedagang asongan misalnya, atau mindring, atau debt collector. Kita mengingat Sultan Takdir Ali Syahbana, Marah Rusli, karena mereka menjadi penulis, persis seperti yang sedang kita kerjakan saat ini. Hal ketiga yang kita bisa lakukan, yang kita bisa raih lewat kerja-kerja kepenulisan adalah terkait mental health. Ini jarang kita bicarakan. Tapi kita harus tahu bahwa psikolog, psikiater sudah lama menjadikan aktivitas menulis sebagai sarana terapi kepada klien atau pasien. Jadi orang-orang pasien yang dengan masalah emosi, kejiwaan, dan bahkan gangguan jiwa, mereka tidak hanya mendapatkan terapi lewat verbal atau dengan obat-obatan, tapi salah satunya adalah dengan cara menulis. Jadi bagi pasien-pasien atau klien-klien tertentu yang susah untuk mengungkapkan masalah lewat kata-kata, lewat verbal, mereka dipersilakan untuk menuliskan semuanya, dan nanti psikolog, psikiater akan melakukan analisis lewat itu. So, karena untuk dunia psikologi pun menulis sudah lama diterima sebagai salah satu metode ilmiah untuk penanganan pasien atau klien, maka kita penulis sebenarnya sudah mengerjakan itu. Kita melakukan itu namanya writing therapy. Nah, kita melakukan writing therapy untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara penulis
melakukan writing terapi untuk diri sendiri. Kita bisa lakukan banyak hal. Saat kita sumpek, kita tuliskan puisi. Saat kita stres, kita tumpahkan semua unek-unek kita, semua kesumpekan kita lewat tulisan. Seandainya tulisan itu memang tidak untuk diterbitkan, maka satu tulisan penuh berisi umpatan, makian, cacian, tidak jadi soal. Karena toh tidak untuk diterbitkan, hanya untuk membuat kita menumpahkan perasaan-perasaan sumpek itu tadi. Jadi, ketika orang yang non-penulis menderita depresi, karena salah satunya tidak tahu bagaimana harus menumpahkan kemarahan, kesumpekan, kita penulis tahu, yaitu dengan menuliskannya. Puisi, catatan harian, cerpen, novel, bisa menjadi kanal atau jalan kita untuk menumpahkan emosi kita keluar. Coba rasakan, kalau kita sumpek, kalau kita marah, kalau kita frustrasi, tumpahkan itu lewat tulisan. Nggak sampai beberapa paragraf kita menuliskannya, kita sudah akan merasa lega. Dan sebagian stres atau potensi depresi akan terangkat oleh itu. Maka saya bisa bilang, kalau kita menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga, dan kita berolahraga sekalipun kita nggak ada rencana untuk menjadi atlet profesional seperti Grisha Poli, atau Lionel Messi, atau Tiger Woods, atau Lewis Hamilton, tetap kita berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik. Begitu juga ketika kita menjaga kesehatan mental, maka kita melakukannya dengan menulis. Sekalipun kita tidak ada rencana untuk menjadi seperti Senogumi Dharma, atau seperti Terelie, atau seperti saya yang penulis profesional, tapi latihannya kita jaga kesehatan mental kita dengan menulis. Nah, maka kita yang sudah menjadi penulis harus memanfaatkan ini dengan semaksimal mungkin. Terkait mental health adalah salah satu cara kita bisa menembus ke banyak semesta lewat profesi menulis. Nah, kita sudah selidiki 3 hal yang terkait dengan profesi menulis. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita bisa menembus kemana lewat pekerjaan-pekerjaan menulis. Terkait dengan penghasilan, terkait dengan nama besar, nama yang abadi, yang terus diingat, dan ketiga terkait mental health. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah terkait kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita lewat menulis. Karena teman-teman, menulis tidak hanya terkait dengan skill atau hal-hal yang bersifat teknis. Menulis pada dasarnya adalah cara kita mengubah banyak kebiasaan. Kita change habit. Nanti akan kita rasakan ketika menulis, kita akan terpaksa atau mau tidak mau mengubah banyak hal dari diri kita. Yang kita tadinya tidak pernah membaca, kita jadi rajin membaca. Yang tadinya kita tidak pernah mendengarkan orang lain, kita menjadi lebih mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, sampai apa yang mereka katakan itu kita serap menjadi satu informasi baru yang kemudian mengubah diri kita, atau kita jadikan sebagai gagasan yang akan kita tulis dalam karya-karya kita. Kita juga akan belajar bahwa kita lebih akomodatif terhadap kritik. Ketika dikritik, kita tidak marah, kita tidak mendebat, tapi kita tidak pula menerima mentah-mentah dan menyerah. Kita menerima kritik sebagai bahan kita untuk pembelajaran lebih jauh, agar kita bisa berusaha dengan lebih baik. Ketika kita menulis, kita akan terpaksa membuat diri kita open mind, atau berpikiran terbuka, tidak berpikiran tertutup. Kita menjadi orang yang selalu terbuka terhadap ide-ide baru. Kita tidak memegang kebenaran absolut bahwa saya paling benar, saya selalu benar, orang lain pasti salah. Ketika kita menulis, kita akan open mind, kita akan menerima ide-ide baru, dan kemudian ide itu kita serap dan menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bagi saya, apa yang
hal terbesar yang saya terima lewat profesi menulis adalah bagaimana menulis mengubah diri saya yang 10 tahun lalu seperti itu, saat ini tahun 2021 menjadi seperti ini. Jadi kalau 10 tahun lalu, tahun 2011 saya ada di level 10, maka menulis membuat saya sekarang ini naik level ke level 15 atau level 20. Salah satunya adalah dalam hal keberanian mencoba hal-hal baru. Menulis membuat saya tidak takut mencoba hal-hal baru. Saya senang menulis cerita detektif kriminalitas dan cerita silat. Tapi menulis membuat saya tidak takut merambah genre baru. Saya rambah genre romance, saya rambah genre komedi, dan bahkan terakhir ini saya merambah genre fantasi. Sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi menulis membuat saya berani melangkah menjajal hal-hal baru yang belum pernah sebelumnya saya jamah. Dan itu terasa sangat menyenangkan karena kita berkesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas daripada andai kita tidak menekuni profesi ini. Jadi itu teman-teman yang bisa kita jadikan bahan diskusi untuk workshop di UBI University untuk kali ini. Tentu saja karena ini saya pasang di channel YouTube saya, maka setelah workshop dengan UBI University selesai, materi ini terbuka untuk menjadi diskusi bagi siapa saja. Nah, sebelum kita akhiri sesi diskusi kali ini, saya ingin memberikan pemberitahuan bahwa terutama bagi teman-teman yang kemarin sempat ngincang channel YouTube ini dan menemukan apa yang saya sebut sebagai audio novel berjudul Ingsun, itu tidak saya lanjutkan karena naskah itu sekarang tayang di sebuah platform penerbitan digital asal Singapura yang bernama Dream atau Inovel. Audio novel Ingsun tadinya juga ada di channel podcast saya, yaitu With Writer. Itu juga tidak saya lanjutkan karena naskah itu kemudian tayang di Dream atau Inovel. Jadi kalau ada teman-teman yang penasaran, sedikit sih yang nonton, karena mungkin banyak sekali kekurangan pada audio novel itu. Tapi kalau ada yang penasaran dan ingin tahu cerita lanjutannya, nah silahkan membaca lewat aplikasi Dream. Tulisannya DREAME. Di situ saya pertama kali menjajal genre fantasi. Silahkan untuk dibaca di sana. Saya kira itu aja untuk diskusi kali ini, dan nanti bisa kita lanjutkan lewat tanya jawab yang akan dibuka malam ini kalau nggak salah sekitar pukul 8 malam di grup WA UBI University. Jika demikian, saya Winnie Mintarto sign out, dan kita akan kembali dalam episode berikutnya. Adios.